Indonesia is a very important country for COP26. With Indonesia, and together with partners, we have just concluded a similar partnership with Vietnam. I know that Prime Minister Hun Sen has called for an ASEAN Green Deal. Bahkan negara-negara blok barat atau Uni Eropa tidak menyukai Indonesia menjadi kaya, dan negara barat atau negara Uni Eropa akan melakukan sesuatu agar Indonesia lambat menjadi negara yang maju. EU sudah menciptakan yang namanya Green Industrial Plan. Artinya apa? Mereka ingin pelan-pelan menutup market kita. Ya, ekspor kita juga terus meningkat. Ini yang ditakutkan oleh negara-negara pesaing kita. Karena memang sampai 2045 kan kita direncanakan mungkin masuk ekonomi besar dunia. Nah, mereka sudah membaca data ini, makanya kita juga mereka ingin perlambat, ya istilahnya jangan cepat kaya lah Indonesia gitu. Siapapun gugat kita hadapi, tapi ini juga kita hadapi, ngapain kita takut? US, China, Europe want to come and cooperate, we are open. Silakan. You've talked about putting a tax on nickel products, the next stage up. Is that going to happen this year? An export tax on nickel products? Indonesia wants to be friends with everyone, with any country. We don't have problems with any country. Each country will have their own approach. Each leader has their own style and approach, so there shouldn't be a problem. But now what's needed by Indonesia is investment, technology that will change our society. Yang itu akan mengubah masyarakat kita. WTO ini kan biasa aja, jangan dibuat sesuatu yang luar biasa. Perintah Bapak Presiden hadapi dan lawan. Dan saya pikir Indonesia tidak akan pernah gemetar dari hal-hal kayak gitu. And the outside world is asking, is Indonesia under your presidency becoming protectionist? Or is this resource nationalism? Is that fair? Bukan, saya kira bukan. No, I think it's not protectionism, but we want that added value to be in Indonesia. Nickel we stopped in 2020. Indonesia atau Jokowi menegaskan tidak mau lagi kehilangan kesempatan untuk menjadi negara yang maju. Indonesia atau Jokowi menyetop semua sumber daya alamnya atau kekayaan alam Indonesia untuk negara asing, di-stop semua. Memang banyak negara ada yang setuju dan tidak setuju dengan kebijakan Presiden Indonesia atau Jokowi. Indonesia menyetop ekspor minerba atau kekayaan alam ke luar negeri. Awal-awal memang kita disemprot oleh negara-negara lain. Kita tidak hanya memiliki nikel, kita memiliki tembaga, kita memiliki boksit, kita memiliki timah, kita memiliki emas, semuanya ada. Jangan itu dikirim dalam bentuk raw material lagi, dalam bentuk bahan mentah lagi. Stop. Negara yang tidak setuju dengan kebijakan ini adalah negara yang membutuhkan sumber daya alam Indonesia atau negara yang tidak mau Indonesia menjadi negara yang maju. Sebenarnya kebijakan Indonesia adalah upaya pemerintah untuk bisa mandiri dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri di Indonesia. Kita harus patut bangga karena Indonesia bisa membuat negara-negara yang ada di dunia bisa bergantung kepada kita atau Indonesia. Namun penghentian ekspor semua bahan mentah seperti bauksit, nikel, batu bara, timah, dan lainnya memang memancing kemarahan dunia atau negara-negara besar. Negara-negara besar marah semua, contohnya negara Barat dan negara Uni Eropa. Presiden Jokowi mengatakan dengan tegas, rugi besar jika Indonesia ekspor bahan mentah atau sumber daya alamnya ke negara asing. Memang ini tahapan-tahapan nggak ada transisinya dan harus berani kita mengatakan tidak seperti pada saat nikel kita bilang tidak. Meskipun kita digugat di WTO nggak apa-apa. Nantinya Indonesia akan memproduksi berbagai bahan mentah menjadi produk unggulan untuk dijual ke negara-negara asing. Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melarang ekspor biji bauksit. Bauksit ini akan diolah di Indonesia. Kalau sudah jadi bahan baku yaitu aluminium, baru diekspor ke luar negeri. Berpuluh-puluhan tahun Indonesia telah dipaksa ekspor bahan mentah atau sumber daya alamnya dengan harga yang murah. Sumber daya alam Indonesia dikeruk oleh negara Barat dan Uni Eropa untuk dijadikan sebuah produk. Setelah jadi produk, Indonesia dipaksa untuk membeli produk itu dengan harga yang mahal. Nah loh,
yang mana produk itu sumber daya alamnya atau bahan-bahannya dari Indonesia. Namun untuk saat ini Indonesia ganti membalas dengan menyetop ekspor semua sumber daya alam atau bahan-bahan mentah ke negara Uni Eropa dan negara lain. Kita sudah berpuluh-puluh tahun selalu ekspor bahan mentah, ekspor raw material ini stop. Sebelum bauksit, Indonesia juga sudah melarang ekspor beberapa komoditas yang membuat Indonesia dalam sorotan tajam dunia. Azevedo juga menyampaikan apresiasinya kepada Pak Presiden atas agenda reformasi ekonomi. Ya, jadi boleh dibilang bahwa banyak negara di seluruh dunia sekarang melihat Indonesia dan bahkan bisa mencontoh. Tidak cuman bauksit dan nikel, Jokowi juga hentikan ekspor batu bara. Dan selanjutnya timah dan tembaga akan disetop oleh Jokowi. Penghentian ekspor batu bara ini dilakukan tanpa aba-aba, sehingga membuat importir melayangkan protes keras. Indonesia adalah eksportir terbesar di dunia untuk batu bara termal, sehingga larangan ekspor membuat banyak negara pusing. Pemerintahan Jepang dan Korea Selatan menjadi dua negara yang terang-terangan mengeluarkan protes dan mendesak Indonesia untuk mencabut larangan ekspor batu bara tersebut. We do think that thorough measures are needed, as this measure from Indonesia has been announced in January when there is high demand for energy. Jepang merupakan negara tujuan ekspor batu bara terbesar ketiga Indonesia setelah negara Cina dan India. Negara ini juga masih menggantungkan sumber energi batu baranya pada negara kita, Indonesia. Ini artinya Indonesia sangat dibutuhkan dunia, bukan Indonesia yang bergantung pada negara lain, namun negara lain yang bergantung kepada Indonesia. Wow. Saat ini Jokowi atau Indonesia dengan tanpa rasa takut menegaskan bahwa Indonesia akan menyetop kerjasama dengan Uni Eropa jika Uni Eropa masih memaksa ekspor nikel ke Uni Eropa. Indonesia atau Jokowi menekankan ke negara Uni Eropa bahwa sumber daya alam Indonesia atau biji nikel mentah yang berasal dari bumi NKRI merupakan bagian dari kedaulatan Republik Indonesia. Indonesia tidak akan lagi membiarkan sedikit pun negara Uni Eropa mengambil sumber daya alam Indonesia. Jika pihak asing mau nikel Indonesia, ya maka pihak asing atau negara asing harus investasi di Indonesia, membuka smelter-smelter di Indonesia, dan lakukan transfer of knowledge atau transfer ilmu untuk menjadikan produk-produk dari bahan sumber daya alam. Agar Indonesia mampu kelak melakukan apa yang Eropa lakukan hari ini terkait teknologi maju atau advanced teknologi atau pengelolaan nikel. Hal ini dilakukan agar kelak Indonesia tidak menyesal lagi seperti apa yang terjadi dengan minyak bumi, mengekspor bahan baku dengan harga yang murah lalu diolah oleh negara asing di luar negeri sana, kemudian Indonesia mengimpor barang jadi dengan harga yang sangat-sangat mahal. Dan akhirnya kita menyesal atau Indonesia menyesal karena sumber daya alam Indonesia habis karena diekspor ke luar negeri dengan harga yang murah. Saat ini Indonesia tidak mau kalah dengan negara Uni Eropa atau negara-negara barat. Indonesia dengan tegas mengeluarkan undang-undang bahwa saat ini Indonesia tidak akan lagi mengekspor bahan mentah ke negara asing. Namun musuhnya banyak negara-negara besar yang sedang mengintai Indonesia. Tapi musuhnya memang negara-negara maju yang biasa barang itu kita kirim ke sana. Ngamuk semuanya. Yaitu negara raksasa dunia, Uni Eropa, yang sedang gencar-gencarnya membuat dan mempromosikan kendaraan listrik dan di mana nikel adalah bahan baku utama baterainya. Dan di mana nikel itu adalah sebagian besar berada di Indonesia. Presiden Indonesia tidak pandang bulu kalau pelarangan ekspor biji nikel membuat Eropa menjerit-jerit. Kini muncul kebijakan yang akan berlaku sejak Juni 2023, yaitu pelarangan ekspor biji bauksit dan timah tembaga. Gugatan Uni Eropa atas pelarangan ekspor nikel
nampaknya tidak membuat Jokowi gentar atau takut. Indonesia malah terlihat sangat berani melawan Uni Eropa. Pasalnya, pada Rabu tanggal 21 Desember 2002, Indonesia kembali resmi mengumumkan akan melarang ekspor mineral mentah berupa biji bauksit yang akan dimulai pada Juni tahun 2023 nanti. Dan mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji bauksit. Ini membuat Uni Eropa semakin menangis, semakin miskin akan kekurangan pemasok sumber daya alam dari Indonesia.